Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu Santiaji politik. Ya, jadi Santiaji politik ini sebenarnya pada sistem politik di negara manapun, termasuk negara-negara yang mungkin indeks demokrasinya masih rendah, salah satu metode yang digunakan untuk menguatkan demokrasi itu, kemudian kesadaran politik itu adalah dengan metode Santiaji politik. Nah, sebelum masuk ke materi Santiaji politik, terlebih dahulu saya ingin mengutip satu pandangan atau pendapat salah satu pemikir di Barat yang mengatakan bahwa buta yang paling berbahaya itu adalah buta politik. Nah, itu salah satu pandangannya atau tesisnya atau pendapatnya. Nah, kenapa dikatakan bahwa salah satu buta yang paling berbahaya adalah buta politik? Nah, sebentar akan kita bahas bagaimana kaitannya dengan Santiaji politik itu. Nah, Santiaji politik adalah salah satu cara atau teknik atau strategi yang digunakan untuk menyebarluaskan atau memberikan siar, memberikan pemahaman tentang apa itu politik dalam satu negara. Jadi tidak hanya berbicara sistem politik makronya, tetapi juga berbicara atau memberikan pemahaman tentang sedetil mungkin apa itu politik itu. Nah, pada Santiaji politik saya akan memberikan beberapa penyampaian dari catatan saya, ya, sebelum lebih menukik lagi tentang Santiaji politik itu. Jadi ada 4 hal yang mesti kita bahas ketika kita berbicara tentang Santiaji politik dalam satu negara. Nah, pada konteks ini saya akan berbicara tentang Indonesia, kemudian provinsinya itu adalah Bali, dan kebetulan lokasi saya melakukan riset atau penelitian itu adalah Kota Denpasar. Ya. Nah, jadi ada 4 aspek yang harus dicermati ketika berbicara tentang Santiaji politik. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang ideologi. Ya, jadi ideologi bangsa berarti pada konteks ini adalah Pancasila, ya, nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya yang dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik dan demokrasi, di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban warga negara. Kemudian aspek yang kedua yang perlu kita bahas adalah tentang analisis kondisi politik nasional dan daerah, termasuk di tingkat lokal, khusus pada konteks ini adalah Bali. Kemudian aspek yang keempat adalah tentang strategi dan taktik, ya, yang digunakan berkaitan upaya untuk menggaungkan pentingnya kesadaran berpolitik itu. Kemudian aspek yang keempat adalah pendidikan kepemimpinan. Kita mulai pada poin-poin penting dari Santiaji politik. Yang pertama, pemahaman ideologi. Ya, tadi kita menyinggung tentang pendapat pakar di Eropa, ya, yang mengatakan bahwa buta politik adalah buta yang paling berbahaya. Nah, ini dikaitkan dengan ideologi Pancasila kita, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan kita membentuk negara ini adalah salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini dalam suatu state atau negara pada konteks Indonesia, membawa bahtera Indonesia ini tentunya pemimpinnya itu adalah presiden. Ya, yang tentunya pada konteks Pancasila, presiden ini sudah dipilih secara langsung. Ya, meskipun Undang-Undang Dasar 45 Sila keempat menyatakan prosesnya itu melalui mekanisme musyawarah mufakat. Nah, ini karena perkembangan paradigma politik yang terjadi secara global dan di tanah air.
Nah, pada konteks ini kaitannya dengan pemahaman ideologi dan nilai Pancasila, demokrasi sudah dilaksanakan 5 tahun sekali pemilihan langsung. Nah, pada konteks ini ketika dihubungkan dengan politik secara makro maupun mikro, kewajiban warga negara yang sudah memiliki hak pilih, sudah dewasa itu adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ya. Nah, untuk hak dipilih itu ada syarat-syarat dan mekanisme yang lebih teknis lagi. Tentunya Anda harus masuk ke track politik praktis, masuk ke partai politik, aktif di partai politik, menjadi orang yang punya koneksi di partai politik. Itu hak untuk dipilih, ya. Nah, kemudian hak memilih yang kaitannya dengan ideologi Pancasila, hak sebagai warga negara. Semestinya, seharusnya semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih harus datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Nah, terlepas fenomena terakhir atau fenomena-fenomena yang terjadi beberapa kali pemilu, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dalam prakteknya. Tetapi poin penting yang harus dilakukan oleh warga negara, kita harus tetap memberikan atau sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita harus datang ke TPS untuk memberikan hak pilih kita. Nah, itu yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Dan hak warga negara berkaitan dengan sistem politik di tanah air. Kemudian yang kedua, analisis kondisi politik nasional dan daerah. Nah, secara umum yang kita tangkap, fenomena yang terjadi berkaitan dengan sistem politik nasional yang nantinya akan mempengaruhi sistem politik di tingkat lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya Astagatra itu Pancagatra ditambah dengan Trigatra. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan kondisi geografis, keadaan geografis satu wilayah atau satu negara. Nah, 8 gatra ini secara praktis, kalau kita mau mencermati lebih mendalam lagi, hari ini pandangan saya pembungkusnya itu adalah sistem politik. Jadi 7 gatra itu sebenarnya pembungkusnya sistem politik. Yang mengikat itu adalah sistem politik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hak pilih dan hak dipilih, hak memilih dan hak dipilih, maka tentu bagi kita semua yang sudah punya hak pilih harus menentukan pilihan. Ya. Kemudian pilihan ini yang nantinya akan menghasilkan siapa-siapa yang akan duduk sebagai wakil kita di parlemen. Siapa-siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Baik itu sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati wali kota, dan atau sebagai kepala desa. Kalau di Bali bahasanya perbekal. Nah, ketika kita salah menentukan pilihan, atau mungkin bahasanya itu kalau kita konfirmasi ke pendapatnya Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mengatakan bahwa kebenaran bukan suara mayoritas. Maka ini memang kalau secara faktual di tanah air, mungkin ini masih menjadi persoalan. Karena apa? Karena kita melihat kondisi pemilih kita secara umum, IPM-nya itu masih dipertanyakan. Ya, IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga pendapat Plato, Aristoteles, dan Socrates tadi perlu kita pikirkan kembali. Nah, terlepas dari fenomena itu, hal yang terpenting bagi kita semua adalah menentukan pilihan kita berkaitan dengan election tadi. Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan analisis kondisi politik nasional yang kata kuncinya bahwa pembungkusnya itu, pengikatnya itu adalah sistem politik. Jadi kalau sistem politiknya baik, maka 7 gatra di dalamnya akan baik. Tetapi kalau pembungkusnya itu, pengikatnya itu sistem politiknya kurang baik, maka jelas yang di dalamnya itu akan kurang baik atau tidak baik bahasanya. Ini menjadi PR besar kita.
Sehingga sebenarnya kalau kita tidak ingin buta politik, sebuah keharusan sebenarnya bagi setiap insan anak negeri ini, apalagi yang sudah sukses dan baik, orang-orang yang sukses dan baik, semestinya terjun aktif ke dunia politik. Sehingga kursi-kursi jabatan politik itu bisa lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang baik dan sukses itu. Yang ini nantinya tentunya harapannya muaranya itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan sukses. Akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik dan pro kepada publik. Nah, ini PR besar kita semua. Sehingga kembali lagi saya tegaskan, jangan alergi terhadap politik. Karena memang pandangan saya, buta yang paling berbahaya adalah buta politik. Ya. Nah, kalau kita konfirmasi lagi tentang 7 gatra yang diikat oleh gatra politik tadi, sebenarnya politik itu setiap hari dilakukan oleh setiap manusia. Itu politik mikro. Setiap orang bangun tidur saja dia sudah berpolitik. Ya. Katakanlah misalnya seseorang baru bangun tidur, pikirannya itu akan berpikir apakah dia akan ke toilet kencing, buang air kecil, ataukah dia akan minum air putih dulu. Ini sebenarnya politik yang ukurannya itu mikro. Nah, yang makro lain lagi, yang makro lebih luas lagi. Itu kaitannya mungkin levelnya desa, levelnya kecamatan, levelnya kabupaten, levelnya provinsi, politik level provinsi, politik level nasional, politik level global pun ada. Salah satunya misalnya saya kasih contoh politik level global, itu berarti transnegara, antar negara. Contoh misalnya isu tentang teori konspirasi dan Freemason dan Illumination. Itu global. Ya. Tapi kalau yang paling mikro itu diri kita sendiri. Nah, sehingga dari sana kita akan bisa mengatakan bahwasanya politik itu sangat detail sekali mengatur kehidupan setiap manusia. Bahkan ketika kita lihat aktivitas kita sehari-hari, kita bangun tidur minum air aqua, harga aqua itu dipengaruhi oleh politik. Harga beras dipengaruhi oleh politik. Ongkos transport diatur oleh politik. Harga pertalit bahan bakar itu dipengaruhi oleh politik. Bahkan ketika kita mau tidur, ya, misalnya kita punya tempat tidur, harga tempat tidur, harga kasur itu dipengaruhi oleh politik. Sehingga memang politik itu betul-betul detail mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi itu hal yang ketiga. Kemudian pun yang keempat, yang kita kaitkan dengan pemahaman Santiaji politik secara singkat, tidak terlalu panjang saya memberikan penjelasan tentang pendidikan kepemimpinan. Ya, jadi pendidikan kepemimpinan juga penting. Jadi kita mengetahui konsep-konsep pemimpin, kita memahami bagaimana kepemimpinan di level yang paling kecil. Misalnya ketua RT, ketua RW, ya, kepala lingkungan, kepala dusun, lurah, perbekal, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, kemudian menteri-menteri, presiden, dan seterusnya. Jadi kita harus mengisi pikiran kita tentang wawasan-wawasan leadership atau kepemimpinan. Sehingga kita akan bisa menakar siapa kira-kira yang pantas, cocok, layak kita pilih untuk ketua RT. Siapa yang cocok, pantas, layak untuk kita pilih sebagai ketua RW atau kepala dusun atau kepala lingkungan. Siapa kira-kira yang cocok, yang pas dengan konsep-konsep kepemimpinan yang baik, asta brata, yang cocok kita pilih sebagai bupati wali kota. Siapa yang cocok, paling pas, mendekati untuk kita pilih sebagai gubernur misalnya, termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus kita pahami sebagai warga negara, sehingga pikiran kita, mindset kita akan menyimpulkan bahwa memang benar kita tidak bisa menampikkan atau alergi terhadap politik. Karena apa? Karena politik itulah yang mengikat sendi-sendi kehidupan yang 7 gatra saya katakan tadi. Politik itu tidak hanya bersifat global, tetapi dia nasional juga, dia regional juga.
dia profile levelnya provinsi, dia levelnya kabupaten kota, dia levelnya kecamatan juga ada. Sampai level politik itu yang paling asasi itu adalah politik diri kita sendiri, mengatur badan kita ini. Kalau kita salah berpolitik mengatur badan kita ini, mungkin kita akan cepat mati. Karena kita mengkonsumsi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kesehatan, pendekatan kesehatan. Ya. Nah itu pentingnya politik bagi setiap manusia, baik dia sebagai individual maupun dia sebagai masuk ke dalam komunitas, komunal bahasanya. Pada level kelompok paling kecil sampai level kelompok yang paling besar global. Nah demikian hal-hal yang secara singkat saya berikan penjelasan tentang apa itu Santiaji politik dan betapa pentingnya Santiaji politik untuk masyarakat bisa memahami tentang definisi politik itu sendiri. Baik itu politik dalam konteks makro maupun politik itu dalam konteks mikro hingga ke level individu. Mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui vlog ini semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa bersepakat dengan pemikiran saya untuk tidak alergi terhadap politik, justru mengarus utamakan yang namanya politik kebijakan. Politik putih, politik Gandhi. Ya. Politik untuk kebaikan, politik untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai percepatan pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Mungkin demikian, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.